Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sartini dengan NIM 2015091060. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai value change. Untuk itu, saya izin share screen. Value change. Value change atau rantai nilai merupakan sekumpulan kegiatan bisnis yang setiap tahapan atau langkahnya itu mampu meningkatkan nilai atau manfaat barang maupun jasa yang diproduksi. Orang pertama yang mengusulkan value change tersebut adalah Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, yang mana buku ini diterbitkan pada tahun 1985. Dalam buku tersebut terdapat kumpulan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk membuat dan membangun suatu nilai agar mampu menghasilkan margin nilai tambah untuk perusahaan. Value chain memiliki konsep analitis yang biasa disebut dengan analisis rantai nilai, yakni adalah kegiatan untuk menganalisis kembali proses bisnis penting yang terkait dengan entitas eksternal lainnya, seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaan. Dalam suatu bisnis, rantai nilai membentuk kerangka kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Pengelompokan ini didasarkan pada kegiatan utama dan pendampingan. Dalam kegiatan utama dan pendampingan ini, terdapat beberapa kategori yang bisa dimasukkan, seperti logistik, sedangkan untuk contoh kategori pendamping bisa dari pengembangan teknologi. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama itu ada kegiatan utama atau bisa disebut dengan primary activities. Aktivitas utama dari rantai nilai merupakan setiap aktivitas bisnis yang dapat menghasilkan nilai maupun keuntungan bagi pelanggan dengan menghadirkan sesuatu yang dapat menunjukkan keunikan perusahaan di pasar. Kegiatan utama ini dianggap sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan suatu usaha. Beberapa kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori utama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah inbound logistik, yang dimana inbound logistik ini adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, serta menyebarkan produk. Dan yang kedua itu ada operation, di mana operation ini adalah suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir. Yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik merupakan suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk maupun jasa kepada pelanggan. Dan yang keempat adalah marketing and sales, di mana marketing and sales ini suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu adalah service. Servis merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Dan yang kedua itu ada kegiatan pendukung atau bisa disebut dengan support activities. Di dalam kegiatan pendukung ini, perusahaan bertujuan memberikan aktivitas untuk mewujudkan kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama, yang dimana tanpa adanya kegiatan ini, maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau bisa disebut tidak berjalan sama sekali. Beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pendukung yakni infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan ini merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan SDM. SDM ini adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerjanya. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Suatu perusahaan yang ingin menerapkan value change harus melakukan strategi terlebih dahulu.
Strategi ini sebagai rangkaian kegiatan yang lebih terkoordinir dan juga lebih terintegrasi guna mendapatkan keunggulan bersaing. Strategi yang terdapat di dalam value chain sendiri terdiri dari strategi keunggulan dalam bersaing, strategi keunggulan biaya, dan juga strategi diferensiasi. Ketiga jenis strategi value chain ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Strategi keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing merupakan kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan ekonomi atas keuntungan yang dapat dicapai oleh pesaing di pasar industri yang sama. Keberhasilan suatu perusahaan itu dapat dinilai dari daya saing strategis maupun profitabilitas yang tinggi. Dan yang kedua itu ada strategi keunggulan biaya. Yang di mana strategi keunggulan biaya ini menentukan harga jual, biaya, dan biaya lainnya dipertimbangkan oleh semua perusahaan yang mempertimbangkan untuk menjual barang maupun jasanya. Dari sudut pandang konsumen, keunggulan biaya ini tercermin dari harga jual yang lebih rendah dengan nilai yang sama. Strategi keunggulan biaya ini akan menjadi alat yang sangat penting untuk menjadi juara persaingan di pasaran. Biaya penting untuk menerapkan strategi diferensiasi berikutnya. Mengapa? Hal ini dikarenakan pesaing harus mampu mempertahankan posisi biayanya dibandingkan dengan pesaing lainnya agar tetap unggul. Rata-rata, semua perusahaan ingin fokus kepada biaya produksinya dan mengabaikan dampak biaya pada aktivitas lain seperti pemasaran, infrastruktur, dan layanannya. Untuk itu, perusahaan atau mengatasi harus dapat menawarkan produk maupun fitur yang dapat diterima konsumen, tetapi dengan harga yang kompetitif di pasaran. Dan yang ketiga itu ada strategi diferensiasi, yang dimana diferensiasi ini memiliki arti yang berbeda. Perusahaan yang baru saja merilis produk yang sama dengan perusahaan lain ini tentu tidak akan terlihat menarik. Ini sama dengan strategi bisnis dan perusahaan dapat menerapkan strategi ini secara efektif. Kenapa? Karena walaupun tidak unggul dalam satu kriteria, suatu produk akan tetap dianggap menarik bila berbeda. Contohnya saja seperti Samsung A80, yang berani tampil beda dengan kameranya yang bisa berotasi menghadap ke depan maupun ke belakang, sehingga bisa dijadikan sebagai kamera depan sekaligus kamera belakang. Nah, tips bagi perusahaan yang ingin menerapkan strategi ini harus didasarkan pada atribut produk, penawaran produk, desain pemasaran, serta aspek lainnya yang dapat dibedakan. Menggunakan tampilan yang berbeda juga harus terus dijaga agar konsumen tidak lekas melupakan produk Anda. Dan tujuan utama penerapan value chain atau rantai nilai ini adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan menekan biaya produksi perusahaan semaksimal mungkin. Selain itu, value chain juga dapat meningkatkan nilai maupun keuntungan dari produk atau jasa yang diproduksinya. Lebih dari itu, fungsi lain dari value chain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangannya ini diterapkan sistem akan lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan penelitian maupun pengembangan produk barang atau jasa yang sudah dipasarkan. Seperti perusahaan bisa melihat apakah produk yang sudah disebarkan di pasar mampu bersaing dengan produk kompetitor atau tidak. Dan yang kedua itu ada desain produk atau jasa hingga proses. Suatu bisnis yang menerapkan value chain akan lebih terbantu dalam sisi mendesain produk maupun jasa hingga prosesnya agar bisa lebih mudah dijual di pasar. Karena dengan menggunakan sistem ini, perusahaan akan mengetahui bahwa produknya tidak hanya memberikan barang atau jasa yang berkualitas saja. Dan yang ketiga itu ada produksi, di mana produksi ini untuk fungsinya sudah pasti sangat berkaitan dengan value chain. Anda bisa menggunakan strategi value chain yang mampu meningkatkan produksi dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya. Seluruh strategi di dalam value chain bisa diterapkan untuk tim produksi. Dan yang selanjutnya itu ada pemasaran dan penjualan. Yang dimana pemasaran dan penjualan ini merupakan dua hal penting di dalam perusahaan yang berkaitan dengan pendapatan, penjualan produk barang atau jasa. Untuk itu, rantai nilai ini bisa diandalkan dalam proses pemasaran dan juga penjualan. Baik, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa value chain adalah sekumpulan aktivitas bisnis yang dapat meningkatkan nilai atau penggunaan barang atau jasa yang diproduksi.
Untuk Anda yang sudah memiliki bisnis atau akan membuat bisnis baru, pertimbangkanlah untuk menerapkan value chains agar usaha yang Anda jalani bisa semakin lancar. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.